Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi, Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Indonesia, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 1 K garing PDT titik sus garing 2010. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri dengan nama Akbar NPM 221201159. Saya Lingga Putri Haryani, NPM 221201119. Saya Mas Bonah Ahmad dengan NPM 22120111485. Saya Puan Nabila Azhara Maharani dengan NPM 221 20 11 612. Saya Amanda Putra Febriansa, NPM 2212011622. Saya Dana Karisma, NPM 2212011770. Langsung saja izinkan kami memulai yang dimulai dengan latar belakang dari makalah kami. Baik, arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara global, terutama dalam konteks hubungan dagang antar lintas negara. Keunggulan utama dari arbitrase adalah bersifat final dan mengikat dari putusannya, serta fleksibilitas prosedur yang menjadikan alternatif yang efisien dibandingkan dengan litigasi konvensional. Di tingkat internasional, pengakuan ini diakui oleh Konvensi New York pada tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1958 melalui keputusan Presiden untuk memperkuat kerangka arbitrase domestik dan internasional. Indonesia menerbitkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Sebagai konsekuensi dan komitmen tersebut, Indonesia seharusnya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing sesuai dengan ketentuan Konvensi New York, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dijadikan dasar penolakan yang sah secara hukum. Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah interkonsistensi dan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum yang relevan oleh pengadilan Indonesia, khususnya terkait alasan-alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Nah, pada kali ini contoh kasusnya yaitu putusan nomor 1 K garing PDT Tiksus garing 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimana mencerminkan dinamika hukum arbitrase internasional di Indonesia yang semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan metode penyelesaian sengketa ini oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan internasional termasuk Astro Nusantara International BV dan PT Ayunda Prima Mitra yang terlibat dalam sengketa terkait perjanjian usaha patungan joint venture. Sengketa ini berakar dari pelanggaran terhadap klausa arbitrase yang disepakati dalam perjanjian yang melarang penyelesaian sengketa melalui litigasi dan pengadilan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Para pemohon yang merupakan pihak yang memenangkan arbitrase mengajukan permohonan untuk mendaftarkan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Singapore International Arbitration Center pada tanggal 7 Mei 2009 dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, Pengadilan Arbitrase di Jakarta Pusat menolak permohonan pendaftaran putusan arbitrase tersebut dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekuatur. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon dengan mempertimbangkan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan arbitrase tersebut melanggar ketertiban umum yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Indonesia. Tindakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan permohonan dari pihak lain atau termohon dalam proses eksekusi arbitrase dianggap sebagai intervensi yang tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional oleh pengadilan di Indonesia. Secara hukum, Indonesia mengacu pada dua perangkat, Undang-Undang Arbitrase tahun 99 dan juga Konvensi New York 1958. Kedua instrumen ini mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, tetapi tetap memberikan ruang pembatasan jika putusan tersebut melanggar ketertiban umum nasional. Selanjutnya,
ada alasan penolakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak permohonan eksekusi karena isi putusan arbitrase dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan Indonesia, sehingga bertentangan dengan ketertiban umum, seperti didasarkan pada pasal 66 huruf C, dan juga putusan arbitrase SIAC yang memerintahkan penghentian perkara, dan juga dianggap melanggar asas kedaulatan dan ketertiban umum. Selanjutnya, sikap Mahkamah Agung dalam kasasi yaitu menegaskan bahwa putusan arbitrase melanggar ketertiban tidak seluruhnya terkait perdagangan dan juga melampaui kewenangan arbitrator. Mahkamah Agung menguatkan penolakan karena perintah arbitrase dianggap bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan menyangkut hal-hal di luar ruang lingkup arbitrase, yakni hukum acara perdata di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York tahun 1958. Indonesia meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 melalui Kepres Nomor 34/1981 yang mewajibkan pengakuan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/1999, khususnya pasal 66, yang mensyaratkan putusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Next. Putusan MA nomor 1 K/PDT titik sus garing 2010. MA menolak eksekusi putusan arbitrase SIAC karena memerintahkan penghentian perkara di Pengadilan Indonesia. Putusannya dianggap melanggar kedaulatan hukum dan ketertiban umum. MA tegaskan arbitrase asing tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia. Dampak penolakannya yaitu yang pertama, timbul ketidakpastian dan terakhir perlu keseimbangan antara komitmen internasional dan kedaulatan hukum nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, implikasi hukum penolakan eksekusi putusan arbitrase terhadap kepastian hukum dan investasi asing di Indonesia. Penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia seperti yang tercermin dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1 K/PDT-SUS 2010 memunculkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa lintas negara. Ketidakpastian ini bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, kontradiksi dengan prinsip Konvensi New York 1958. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi New York melalui Kepres nomor 34 tahun 1981, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Yang kedua, resiko interpretasi subjektif hukum nasional. Keputusan ini mengindikasikan adanya potensi bagi pengadilan Indonesia untuk mengevaluasi substansi putusan arbitrase internasional. Jadi, ketika pengadilan menolak eksekusi putusan arbitrase asing, hal ini memunculkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian itu penting dalam hubungan bisnis internasional. Next slide. Selanjutnya ada dampak negatif terhadap iklim investasi asing di Indonesia. Yang pertama, turunnya kepercayaan investor. Jadi, penolakan putusan yang sah itu menghilangkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan stabilitas investasi di Indonesia. Sinyal negatif ini dapat menghalangi investor potensial dan mendorong investor yang sudah ada untuk menarik modal. Yang kedua, biaya investasi meningkat. Ketidakpastian hukum akibat potensi penolakan hukum arbitrase akan mendorong investor untuk memastikan premi resiko yang lebih tinggi dalam perhitungan investasi mereka. Biaya tambahan untuk asuransi atau antisipasi kerugian sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif akan meningkatkan total biaya investasi, mengurangi daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Yang ketiga, reputasi internasional menurun. Kepatuhan terhadap norma dan standar hukum internasional, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, adalah indikator penting kredibilitas suatu negara. Penolakan yang tidak beralasan dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip hukum perdagangan internasional dan Konvensi New York 1958 yang berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata komunitas internasional. Selanjutnya, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, yaitu aliran investasi terganggu berdampak pada lapangan kerja dan produktivitas. Yang terakhir, ketidakpastian hukum
Inkonsistensi dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional menciptakan presiden buruk dan melemahkan kepastian hukum secara keseluruhan. Investor asing akan kesulitan memprediksi penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak mereka. Jadi semua ketidakpastian ini akhirnya berdampak langsung ke iklim investasi. Investor asing bisa merasa ragu untuk menanamkan modal karena takut kalau sengketa terjadi, putusan arbitrase mereka tidak akan diakui di Indonesia. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Kesimpulan pada makalah kami adalah putusan Mahkamah Agung Indonesia yang menolak eksekusi putusan arbitrase CH nomor 1 K-PDT-SUS-2010 menunjukkan konflik antara ketaatan pada Konvensi New York 1958 dan juga perlindungan kedaulatan hukum nasional. Pengadilan berargumen bahwa putusan arbitrase tersebut melanggar ketertiban umum atau public order dan juga kedaulatan negara karena dianggap mengintervensi sistem peradilan Indonesia. Meskipun Konvensi New York mewajibkan pengakuan putusan arbitrase asing, penolakan ini dengan alasan ketertiban umum yang tidak jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko mengurangi kepercayaan investor. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi hukum untuk memperjelas kriteria public order dan juga meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan juga internasional demi kepastian investasi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.